Shalom saudaraku, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersemangat untuk terus hidup mengandalkan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup yang Dipulihkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apanya. Kami bersyukur atas anugerah pemulihan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengenal karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami rindu untuk hidup sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, secara naluri roh, semua orang ingin menjalani kehidupan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Tetapi akibat dari dosa bawaan sejak kita dilahirkan, naluri kedagingan kita cenderung untuk hidup melanggar norma-norma yang Tuhan sudah ajarkan pada kita. Ya saudaraku, semua orang tentunya ingin hidup benar, tidak hanya di hadapan Tuhan saja, tetapi juga ingin hidup benar di depan sesama kita semua. Bahkan sejak kecil kita sudah dididik untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, berbicara dengan cara yang benar, bersikap dengan cara yang benar pula. Saudaraku, sekalipun hidup benar adalah panggilan yang harus kita akui bahwa orang-orang yang hidup tidak benar itu lebih banyak. Dan realitanya mereka ada dalam masyarakat di sekitar kita. Di mana-mana ada kekerasan, tidak hanya secara komunal, tetapi bisa antar pribadi, bahkan dalam rumah tangga sekalipun terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan seringkali ada pembiaran terhadap kekerasan itu terjadi. Contoh lain, adanya keserakahan. Ada orang-orang yang menghabiskan segala sumber daya alam, menimbun untuk diri sendiri, sedangkan sesamanya yang ada di sekitarnya dalam kekurangan atas hidupnya. Demikian pula dengan pencurian, juga menjadi hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Zaman sekarang ini pencurian tidak hanya tengah malam, melainkan siang hari pada saat terang benderang sekalipun. Bentuk lain hidup yang tidak benar adalah adanya ketidaksetiaan terhadap pasangan atau terjadi perselingkuhan, yang juga telah menjadi hal yang sudah umum terjadi di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan. Saudaraku, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita hidup benar di tengah-tengah kondisi masyarakat yang melakukan hidup yang tidak benar. Jawabannya adalah hanya melalui pertolongan Roh Kudus sajalah. Kita ini dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, sehingga kita akan mengalami hidup yang dipulihkan dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang sedang berusaha berhenti merokok. Dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk tidak merokok secara total, tapi usahanya selalu gagal. Malahan pemuda itu menjadi frustasi karena belum bisa berhenti merokok dan dia mulai memaki-maki teman-temannya karena mereka yang senantiasa menggagalkan rencananya untuk berhenti merokok.
teman-temannya senantiasa menggoda untuk dia tetap merokok. Dia sesungguhnya mulai marah pada dirinya sendiri dan juga pada teman-temannya. Pemuda ini merasa lingkungannya tidak mendukung untuk dia bisa berhenti merokok. Namun semuanya mendadak berubah saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kelahiran baru terjadi dalam hidupnya. Pertobatan mengubah hidupnya secara drastis. Pengenalan akan Kristus ini membawanya pada keyakinan bahwa tubuhnya adalah milik Allah. Maka dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia sampaikan pada Tuhan akan keinginannya untuk berhenti merokok. Dia meminta pertolongan Roh Kudus untuk menguasai hidupnya agar ditolong untuk bisa berhenti dari ketergantungan pada rokok. Kemudian pemuda ini mulai merasakan ada kemampuan baru untuk bisa melepaskan diri dari ikatan rokok. Dengan tekadnya yang kuat, dia berkata kepada teman-temannya, "Sekarang aku mau ditawari rokok sebanyak apapun, bahkan dibayar untuk merokok pun, saya tidak akan pernah mau melakukannya lagi." Demikian katanya, dan itu dibuktikan dalam hidupnya. Dia betul-betul berhenti merokok secara total. Ya saudaraku, dibutuhkan iman dan tekad yang kuat untuk mengubah cara hidup dunia menjadi hidup dalam kebenaran Tuhan. Inilah hidup yang dipulihkan. Mari kita baca firman Tuhan pada 2 Petrus pasal 1 ayat 2-4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kasih karunia dan damai sejahtera diberikan secara melimpah dalam hidup kita. Tuhan itu telah menganugerahkan semuanya yang baik, juga anugerah kepada kita untuk menjalani hidup yang saleh, suatu hidup yang benar. Mengawali suratnya yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan para pembacanya tentang kasih karunia dan damai sejahtera yang mereka terima oleh pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Selain itu, Rasul Petrus juga menyebutkan tentang anugerah untuk menjalani kehidupan yang saleh dan yang berkenan kepada Allah. Anugerah ini memampukan kita untuk melawan kebiasaan atau kesenangan berbuat dosa, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Pemahaman akan kebenaran ini tidak hanya menghasilkan orang Kristen yang sehat secara jasmani rohani, tetapi juga memampukan mereka menjalani hidup dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita semua memiliki kehidupan yang sungguh indah. Hidup yang dipulihkan dalam kebenaran Tuhan, suatu hidup yang selalu menikmati janji-janji Allah yang luar biasa. Ketika Tuhan yang sudah berjanji dan engkau pasti akan menikmati janji-janji Tuhan itu terjadi dan digenapi dalam hidupmu ketika engkau hidup dalam kesetiaan atas kebenaran hidupmu. Karena anugerah Tuhan saja, engkau dimampukan untuk luput dari hawa nafsu duniawi. Engkau dimampukan untuk hidup dengan saleh, berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, untuk dapat menjalani hidup yang benar dan mengalami pemulihan, kisah dari Nabi Nuh bisa kita jadikan bahan pembelajaran. Nuh yang hidup di tengah masyarakat yang hidupnya tidak benar, masyarakat yang hidupnya jauh dari Tuhan, disitulah Nuh hidup. Pada zaman Nuh, masyarakat hidup hanya mementingkan perkara kedagingan dan hawa nafsunya saja. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kondisi moralitas masyarakat pada masa Nuh telah sangat rusak dengan rusak yang parah. Karena bobrok dan rusaknya moralitas masyarakat pada zaman Nuh, Tuhan sampai menyesal telah menjadikan manusia hidup di bumi. Manusia diciptakan sangat baik di mata Tuhan dan sangat mulia. Tetapi ternyata apa yang baik itu hancur karena moralitasnya yang rusak akibat dosa. Demikianlah Tuhan menjadi pilu hatinya sehingga memutuskan menghapus manusia dan seluruh hewan dan tumbuhan dari muka bumi. Kemerosotan moral manusia berdampak buruk tidak hanya bagi manusia itu sendiri, tetapi juga berdampak buruk pada ciptaan yang lainnya. Dalam hal ini seluruh tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan lain segalanya. Segala yang hidup di permukaan bumi ini dimusnahkan. Di tengah kemarahan Tuhan yang luar biasa itu, ternyata mata Tuhan dan hati Tuhan tertuju pada Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dekat dengan Allah. Dan karena imannya pada Tuhan, maka Nuh menurut saja ketika Tuhan menyuruhnya membuat bahtera. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan proses waktu yang lama. Pekerjaan yang berat yang harus dilakukan sendiri oleh Nuh dan keluarganya. Yang bagi orang sekitarnya saat itu, hal itu sebagai sebuah kebodohan belaka. Dan pada akhirnya, Nuh adalah orang hidup benar di hadapan Tuhan yang selamat dari murka Tuhan. Demikianlah hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang dapat kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat 32 dan 33. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat.
Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Mengapa kita harus mengembangkan hidup benar, saudaraku? Hidup benar akan membuat hidup kita menjadi damai. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita akan mengalami kedamaian. Hidup benar adalah pondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dari orang lain. Hidup benar akan menjadikan kita pribadi yang otentik. Hidup menjadi diri kita sendiri karena kita di dalam kebenaran. Hidup benar akan menumbuhkan sikap percaya diri. Hidup benar itu menyehatkan kehidupan mental dan spiritual. Hidup benar itu juga menjaga reputasi kita tetap baik. Dengan kata lain, hidup benar banyak berkatnya. Baik berkat dari Tuhan maupun berkat kehidupan bersama sesama kita. Dan kita perlu terus belajar untuk melakukan hidup benar. Beranilah sekalipun mayoritas yang ada di sekitar kita hidupnya tidak benar. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang yang hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika Kristus tinggal di dalam kita, perubahan hidup adalah sesuatu yang mutlak harus terjadi. Kuasa ilahi ini telah memampukan orang percaya dari generasi ke generasi untuk berubah dan menjalani hidup yang saleh. Bersediakah kita mengandalkan kuasa Tuhan itu untuk mengubah hidup kita dan memampukan kita menjalani hidup yang saleh, hidup dalam kebenaran? Kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar hidup benar dan berani bertahan dalam kebenaran hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Supaya melalui pertolongan Roh Kudus kita dimampukan berjalan dalam kebenaran Tuhan dan kita akan mengalami hidup yang dipulihkan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, sungguh kami merindukan memiliki hidup yang saleh, suatu hidup yang berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, supaya hidup kami senantiasa bisa mengalami pemulihan dan menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu karena Engkau berkenan akan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dalam membimbing dan mengajar kami untuk bisa memiliki hidup dalam kesalehan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus.
Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, berjalanlah dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan hidupmu, sehingga janji-janji berkat yang luar biasa itu akan digenapi terjadi dalam hidupmu. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.